Sumerep kula gurunya Mbah Hasyim 1. Mbah Yakob Siwalan Pandi Buduran Sidoarjo. 2. Gurunya Mbah Hasyim As'ari Mbah Soleh Darat. 3. Gurunya Mbah Hasyim As'ari Syekhona Khalil Bangkalan. 4. Gurunya Mbah Hasyim As'ari Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. 5. Guru Mbah Hasyim As'ari Mbah Dimyati Termas Pacitan. 6. Gurunya Mbah Hasyim As'ari Syekh Mahfud At-Tarmasi. 7. Mbah Nawawi Banten. Sedaya niki pribumi napa Yaman? Pribumi napa Bali? Gurune Mbah Hasyim lho. Pribumi napa Habaib? Kalau kita mendengar pertanyaan dari Kiai Haji Marzuki, apakah nama-nama yang disebut itu adalah orang Yaman? Apakah mereka itu Habib atau mereka pribumi? Ya jawabannya mereka pribumi. Tetapi kalau lalu dianggap gurunya Mbah Hasyim hanya mereka, atau gurunya Mbah Hasyim nggak ada yang Balawi, nggak ada yang orang Yaman, wah itu masalah, itu masalah besar. Seandainya bahasanya Kiai Marzuki itu sepengetahuan saya atau batas dari pengetahuan saya atau yang saya tahu guru-gurunya Mbah Hasyim ya ini, ya nggak ada masalah. Tapi kalau lalu menafikan yang lain atau menafikan satu kelompok atau satu klan, tidak pernah ada gurunya dari Balawi, tidak ada pernah ada gurunya dari orang Yaman, semua gurunya adalah pribumi, ya aneh. Itulah mirip kawan kita Salafi Wahabi itu, asal nggak tahu dalilnya dia bilang nggak ada. Sebentar, kita jangan baca ini dulu, ini nggak perlu dibaca, ini simpel sekali. Jadi dulu ada kitabnya Imam Asyuti, Husnul Maqsid kalau tidak salah, Husnul Maqsud fi Amalil Maulid kalau nggak salah begitu ya, apa Husnul Maqasid gitu. Ketika Asyuti itu menepis ucapan dari seseorang yang mengatakan tidak ada dalil perayaan Maulid. Apa tepisannya? Atau bagaimana bantahnya Asyuti? Ini adigium yang sangat masyhur sekali dan kita itu enak kalau memakai adigium ini. Adamul ilmi bisyai'i la yalzamu minhu adamu wujudihi. Ketika kamu tidak tahu tentang sesuatu, bukan berarti pasti sesuatu itu tidak ada. Jadi nggak ada kepastian. Pengetahuan kita akan sesuatu itu adalah menentukan sesuatu itu ada atau tidak ada. Itu nggak kepastian, nggak ada hubungannya gitu. Jadi nggak mesti konsekuensi dari kita tidak tahu lalu tidak ada. Ini realistis dan relate dan logis. Gak usah bicara ilmu. Kita tidak tahu Maman punya duit apa enggak di kantongnya. Apa lalu duitnya hilang? Enggak Pak, ada duitnya di kantong dia. Kita aja nggak tahu. Kita taunya gurunya Mbah Hasyim itu saja. Apa lalu nggak ada guru yang lain? Ya enggak. Kita nggak tahu. Siapa kita sehingga pengetahuan kita itu adalah sudah pasti kebenaran. Sehingga kalau kita taunya segitu ya segitu. Ya enggak gitu ya. Jadi saya masih tidak mengatakan keliru asal tahu batasannya. Setahu saya segini, saya nggak tahu mungkin ada yang lain. Oke. Jangan setahu saya cuma ini dan tidak mungkin ada yang lain. Aneh. Aneh. Sama saya taunya Maman punya duit segitu. Ya belum tentu Pak, bisa aja ada yang dia simpan. Kita aja nggak tahu. Apakah nggak ada yang tahu? Orang lain tahu, kita nggak tahu. Bisa dengan orang kawin lagi lah. Bininya yang pertama mungkin nggak tahu. Tapi orang lain mungkin tahu. Setidaknya bini keduanya tahu. Kalau ada Maman punya bini kedua lah dia orangnya. Sesimpel itu tuh. Sekarang ini ada kitab. Ini sudah pernah dibaca Gus Bah. Tapi saya tahu kalau dibaca kitab ini apa jawabannya saya tahu. Ini ada kitab manakibnya Syekh Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Di sini ditulis salah satu dari guru-gurunya atau kepada siapa beliau belajar ketika di Mekah. Di sini ada banyak itu Habib itu, ada Al-Habsyi, ada Al-Atos, ya, baca-baca aja sendiri di situ. Ada Bafadol bahkan, ada yang Al-Yamani, ada juga Said Abbas, kakeknya Said Muhammad sekarang itu Muhammad bin Alwi bin Abbas ya kakeknya atau apa ya Al-Maliki. Artinya nggak mungkin gurunya Mbah Hasyim itu hanya orang-orang pribumi, nggak mungkin. Namanya ngaji di Mekah. Masa ngaji di Mekah ngajinya sama orang Indonesia aja kan nggak mungkin. Berarti mesti banyak gurunya yang selain orang pribumi. Pasti itu. Emang ke Mekah mondok di pondoknya orang Indonesia kan enggak.
termasuk gurunya yang bukan pribumi, Abu Bakar Syato misalnya. Tapi spesifik apakah ada yang Balawi? Ya itu banyak hitungannya kan lebih dari 3 kan banyak, atau 2 juga disebut banyak gitu. Tapi ini akan ditolak. Kenapa? Karena ini kitab ditulis oleh Ba'alawi, Muhammad Asad Syihab ya. Asad Syihab atau Asad Sahab ya. Jadi satu marga dengan Quraisy Syihab, satu marga dengan Rizik Syihab gitu ya. Marga Syihab lah. Oh itu Ba'alawi, itu ngeklaim ini palsu. Ini padahal ini jurnalis senior. Reportase jurnalisnya diakui dunia internasional. Ketika mereportase tentang kemerdekaan Indonesia, banyak. Ini nulisnya itu dengan investigasi. Cuman karena kebetulan Ba'alawi kan akan ditolak. Kalau keimat kelompoknya ini, kalau Ba'alawi kan salah semua. Jadi agak repot kalau pakai yang ini dari Ba'alawi ini. Ini justru memang mereka mengklaim ada gurunya Mbah Hasyim yang namanya Ba'alawi, padahal enggak pernah ada itu. Sama misalnya mengklaim mereka cucu Nabi dan sebagainya kan gitu. Udah agak repot dengan teorinya Kiai dan kelompoknya. Pokoknya kalau dari Ba'alawi kan salah semua, nggak ada yang benar. Mau mereka bilang 1 tambah 1 2, salah kalau Ba'alawi yang ngomong. 1 tambah 1 ya 1 ada 2 gitu, bukan 2, satunya ada 2 gitu. 3 tambah 3 6, bukan 3 tambah 3 itu ya ada 3 2 biji gitu. Pokoknya nggak boleh sama, Ba'alawi salah kan gitu. Ya nggak apa-apa, ya urusan mereka kan. Apa yang mereka tidak tahu bukan berarti tidak ada, apa yang mereka salahkan bukan berarti tidak benar, kan gampang. Kenapa? Karena mereka siapa? Sehingga menjadi penentu sesuatu benar dan salah ikut mereka kan enggak juga. Jadi enggak ada persoalan sebetulnya, silahkan. Tapi ada yang menarik, ada buku yang orang Indonesia yang nulis, bukan Ba'alawi kayaknya. Di situ isinya sama dengan ini. Yaitu ada nama-nama Ba'alawi gurunya Mbah Hasyim itu. Tapi nanti akan dicari urutannya, itu ditulis kapan? Oh itu kan belakangan, yang ngutipnya ke kitab ini. Wah repot. Repot kalau begitu. Jadi itu pasti nanti akan dianggap ya ini buku ini ngutip dari kitabnya Ba'alawi itu. Ya sama dengan misalnya ada kitab setelah Asakron, yang ngutip kan dari Asakron kan yang bohong gitu kan, nggak jauh-jauh gitu ya. Udah nggak perlu ditanggapi yang begitu, saya anggap ya udah ya terserah lah. Cuma ini informasi saja bahwasanya ya kalau bicara Mbah Hasyim, bicara guru-gurunya ya yang tidak pribumi ya banyak, yang Ba'alawi juga ya banyak kan gitu. Bahkan kalau kita baca hubungan ulama Nusantara dan Ba'alawi di sahabatnya yang ditulis oleh Ki Haji Nanal itu di situ ditulis bagaimana reportase ulama kita itu ketika mengaku berguru kepada Habib ini Habib itu dan sebagainya. Bahkan itu reportase dirinya sendiri, bukan orang yang ngomong gitu ya. Yang nulis kitabnya juga bukan Ba'alawi. Ya, jadi terlepas kalian yakin Ba'alawi itu cucu Nabi atau tidak, jangan lalu bahasanya kalau Ba'alawi ini nggak ada yang benar gitu, kalau ada berguru kepada Ba'alawi itu bohong gitu, Mbah Hasyim nggak pernah berguru ke Ba'alawi gitu. Jangan gitu, nggak seru itu. Ini kayak orang ngambek gitu, kayak orang habis putus gitu sehingga semuanya mau dibuang gitu. Jadi misalnya suami istri atau pacaran putus, wah kita sudah putus ini apa yang dari kamu ini, baju apa semuanya buang, bahkan badan ini harus dibuang juga karena mungkin pernah persentuhan, ya putus ya putus aja gitu. Misalnya ya berakhir aja, ya menyatakan nasabnya putus ya putus aja, tapi tetap realistis gitu. Kitabnya yang benar ya benar, muridnya ya muridnya, berguru ya berguru. Jangan semuanya lalu mau dirubah, karena ini konsistensi berpikir. Kalau pola pikirnya seperti itu, berarti memutuskannya juga dengan cara begitu, baper aja intinya kan. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya putus, pokoknya selesai, pokoknya semuanya salah, pokoknya semuanya palsu. Wah, ya ojo ngono rek. Ngono ya ojo ngono bahasanya, nggak usah ditanggapi begitu ya. Allahumma dina